terkait dengan sistem, teman-teman misalkan melihat atau membayangkan satu nyala api. Nah, nyala api di sini, misalkan nyala api merupakan bagian yang mau ditinjau. Jadi nyala api dikatakan sebagai sistem termodinamika. Nah, di luar nyala api itu dikatakan sebagai lingkungannya gitu. Nah, antara lingkungan dan juga dengan sistemnya itu akan ada batasnya gitu ya, yang akan menjadi pemisah antara sistem dan juga lingkungan. Nah, contoh lain misalkan kita melihat lilin. Nah, pada daerah nyala lilin ini merupakan daerah misalkan yang mau ditinjau atau dipelajari, maka dikatakan sebagai sistem termodinamika. Nah, di luarnya nyala ini, lingkungan nyala ini, maka dikatakan sebagai lingkungannya. Dan antara lingkungan dengan sistem terdapat pembatas, itu ya, yang dikatakan sebagai pembatas sistem. Nah, selanjutnya sistem ini ternyata bisa dilihat dari beberapa tinjauan begitu. Jadi apakah sistem itu merupakan sistem murni atau sistem multikomponen begitu. Jadi kita bisa melihat misalkan kayak saya berikan contoh logam besi. Logam besi itu merupakan logam besinya merupakan sistemnya begitu ya. Nah, logam besi itu merupakan sistem murni atau sistem multikomponen begitu. Nah, maka jawabannya adalah sistem murni karena itu hanya terdiri atas logam besi saja, tidak ada campuran yang lain begitu. Nah, selanjutnya apakah sistem tersebut homogen atau heterogen begitu? Nah, ini ada kaitannya dengan jumlah fasanya begitu ya. Jadi kaitan dengan jumlah fasanya, misalkan fasanya yang ada pada logam besi tadi adalah fasa padat, maka jumlah fasanya itu adalah 1 dan sistemnya adalah sistem yang bersifat homogen begitu ya. Nah, selanjutnya apakah sistemnya itu tadi terbuka atau tertutup begitu ya. Nah, ini ada kaitan dengan adakah materi dan juga energi yang juga dapat dipertukarkan ke lingkungan begitu. Nah, nanti kita akan lihat apakah masuk pada sistem terbuka atau tertutup. Lalu apakah logam besi ini tadi reaktif atau non reaktif. Nah, ini ada dikaitkan dengan apakah logam besi tadi mudah bereaksi atau tidak begitu. Kan reaktif itu kan maknanya mudah bereaksi atau tidak gitu. Contohnya misalkan kalau ada bahan kimia yang kalau misalkan pada udara terbuka itu langsung bereaksi, maka bisa dikatakan bahwa bahan kimia tersebut memiliki sifat yang reaktif gitu. Kalau manusia reaktif gimana ya? Berarti manusia tadi mudah bereaksi gitu ya. Mungkin reaksinya manusia lain-lain. Misalkan ada yang tersenggol marah, lah itu mungkin dikatakan sebagai reaktif begitu ya. Nah, kemudian yang terakhir, sistem bisa diklasifikasikan sebagai sistem sederhana ataupun sistem yang kompleks begitu. Nah, selanjutnya kita akan lihat sistem itu ternyata berdasarkan jenis materi dan juga energi yang bisa dipertukarkan itu bisa dibagi menjadi 3. Sistem terbuka, sistem tertutup, dan juga sistem yang terisolasi gitu ya. Jadi kita membagi ketiga sistem ini berdasarkan jenis pertukaran materi dan juga energi yang dapat terjadi antara sistem dan lingkungan. Jadi ada sistem yang terbuka, kemudian sistem yang tertutup, lalu ada sistem yang terisolasi.